Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat beriringan salam tidak lupa kita sampaikan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini, pada kesempatan ngobrol kita hari ini, ada satu kegiatan terkait dengan pengelolaan kinerja. Yang pertama untuk pemenuhan pengelolaan kinerja kepala sekolah yang akan dinilai oleh pendamping satuan pendidikan. Maka dari itu akan dilaksanakan kegiatan kita hari ini. Maksud dan tujuan kegiatan kita hari ini, yang pertama dalam rangka observasi pengelolaan kinerja kepala satuan pendidikan oleh pendamping satuan pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu dinilai oleh kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan, kalau kepala satuan pendidikan itu dinilai oleh pengawas atau pendamping satuan pendidikan. Jadi ini berjenjang Bapak dan Ibu ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah praktik kepemimpinan berupa presentasi visi, misi, dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan mutu pembelajaran. Jadi dalam tahun ini materi yang sesuai dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah yang mendukung adalah terkait dengan presentasi visi misi sekolah. Nah, jadi ini materi kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk itu apa itu visi, apa itu misi, ada di sini 4 pertanyaan Bapak dan Ibu. Yang pertama, judulnya murid yang diimpikan. Murid yang bagaimana yang Bapak dan Ibu guru impikan. Ya. Kita masuk pertanyaan pertama. Kita memimpikan murid-murid yang boleh, siapa yang bisa? Murid yang bagaimana, Kita memimpikan murid-murid yang percaya diri, kemudian kita memimpikan murid yang bisa mandiri, kemudian kita juga memimpikan murid-murid yang cerdas, berkarakter, dan juga berakhlak. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Zik. Ada lagi yang selain Pak Zik yang bisa menambahkan? Coba Wida. Murid yang bagaimana? Wida impikan Wida. Di sini mungkin kita semua memimpikan murid-murid yang berani, terutama berani lah. Di sini mungkin kebanyakan murid kita takut untuk menampilkan sesuatu yang ia miliki. Mungkin berani di dalam segi apapun. Terus berkarakter. Karakter itu memang perlu kita tanamkan sejak awal. Bukan hanya di sekolah saja, tetapi mungkin butuh bantuan orang tua di rumah. Karakter itu lebih penting dari segalanya. Terima kasih untuk Pak Zik dan Bu Ida. Betul yang dibilang oleh Pak Zik dan Bu Ida. Pasti kalau dikatakan mimpi, mimpi itu adalah suatu cita-cita atau keinginan kita. Murid yang bagaimana yang kita mimpikan? Tentu yang baik-baik ya. Murid yang memiliki karakter, murid yang beradab, murid yang cerdas, berprestasi. Ya. Betul sekali yang diimpikan, yang disampaikan oleh Pak Zik dan Bu Ida, tidak ada salahnya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita percaya bahwa murid adalah, tidak apa-apa, terserah sambungannya apa. Coba, Bu Sana. Sambungan apa kira-kira? Baiklah, kita percaya bahwa murid adalah untuk menerus bangsa,
Terus kita percaya murid adalah untuk generasi seterusnya. Ada yang bisa menambahkan Ibu Widi? Kalau kita nih Pak, murid ini bisa gimana ya, untuk meneruskan generasi yang lebih bakal maju, dan juga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Ibu Widi. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Sana dan Ibu Widi. Kita percaya bahwa murid adalah bisa harapan bangsa, harapan orang tua, generasi masa depan, ya. Sebab kemajuan bangsa kita ke depannya itu tergantung dengan murid-murid yang kita ajar hari ini. 10 atau 20 tahun ke depan mereka lah yang akan memimpin bangsa kita. Jadi betul sekali yang disampaikan. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa? Siapa bisa menambahkan? Ya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menjadi guru yang terbaik untuk anak yang masa depan. Tunggu ya. Ada lagi Pak Yusuf, bisa menambahkan Pak Yusuf? Saya yakin kekompakan guru dan kerjasama guru untuk memajukan sekolah. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Bu Ian dengan Pak Yusuf, bahwa kita yakin di sekolah kita ini kita mampu untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang dua ini, murid yang kita impikan, kemudian harapan sebagai guru terhadap muridnya, yaitu keyakinan guru itu sendiri perlu. Ya, guru merupakan tonggak untuk kemajuan sekolah, ya, kemajuan sekolah sampai kemajuan pendidikan kita berikutnya. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap murid memiliki apa. Ya, coba Ibu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap murid memiliki kemampuan untuk belajar misalnya, mempunyai kemampuan. Yang lagi bisa menambahkan? Bu Yan, ada? Pas. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap murid memiliki kemampuan pribadi masing-masing sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Terima kasih. Betul sekali yang dijawab oleh Bu Ganda dan Pak Sikri, bahwa setiap murid itu, setiap anak yang dilahirkan itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Ya, jadi setiap anak yang lahir itu punya bidangnya masing-masing. Nah, ada anak yang minat ke matematika, ada anak yang minat ke seni, ada yang anak yang minat ke olahraga. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua murid. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru sudah yakin dan percaya bahwa kita bisa mendidik dan membina anak-anak kita yang memiliki kemampuan yang berbeda. Karena itu adalah sudah kodratnya manusia. Bahwa murid yang terlahir tidak normal sekalipun, ya, memiliki kekurangan, itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan, ya, kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan tidak dianugerahi tangan, tapi mungkin kakinya bisa kita lihat, ya, bisa melukis, ya, bisa menulis. Jadi Tuhan itu maha adil Bapak Ibu sebenarnya. Nah, jadi sekalipun juga anak yang autis itu
juga punya kemampuan. Di mana kelebihannya? Makanya anak-anak kita itu ada pendidikannya luar biasa, sekolah khusus untuk menggali di mana letak kelebihan dari anak-anak tersebut. Nah, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi dari jawaban Bapak dan Ibu guru semua, jadi saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu mempunyai pengetahuan, kemudian mempunyai keterampilan untuk mendidik anak-anak kita untuk ke depannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk dengan materi kita tadi, apa itu visi? Mungkin kita sering mendengar visi dan misi. Awal tahun ajaran baru kita bersama-sama sudah membuat visi dan misi sekolah dan sudah kita pajang di depan kantor. Ada yang tahu apa saja itu visinya? Ada baca? Lupa ya Bapak Ibu ya mungkin. Nah, kita masuk dulu, apa itu visi? Visi itu adalah gambaran cita-cita atau mimpi besar tentang masa depan yang ingin dicapai oleh seseorang, perusahaan atau organisasi. Visi berfungsi sebagai kompas utama atau panduan jangka panjang yang memberikan arah dan tujuan yang jelas. Jadi visi itu impian, cita-cita, itu bahasa singkatnya, bahasa ringkasnya. Kalau kita ibaratkan sebuah gunung, visi itu adalah puncaknya, ya. Keinginan tertinggi kita apa? Cita-cita. Nah, jadi kita paham ya, visi itu adalah gambaran atau cita-cita. Kemudian kita masuk lagi ke misi. Misi adalah langkah, tindakan atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan utama tadi atau mencapai visi tadi. Misi menjelaskan apa yang sedang dan akan dilakukan dan bagaimana cara mewujudkan cita-cita tersebut. Kita mendaki ke sebuah gunung, puncaknya di gunung itu adalah misinya, visinya. Visi bagaimana kita mencapai puncak, ya. Usaha kita, langkah-langkah kita, prakteknya kita, teorinya kita, bagaimana kita bisa sampai di puncak gunung itu. Kalau Pak Cik mau mendaki gunung, apa yang Pak Cik persiapkan Pak Cik? Yang pertama mempersiapkan fisik atau stamina, kemudian peralatan yang dibutuhkan di saat telah sampai di gunung. Ya, kita mau mendaki gunung tidak mungkin kita bawa badan saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tengah perjalanan kita, ya. Bekal kita kelaparan, kita kehausan, kita kedinginan, badan kita yang capek, ya. Nah, jadi misi itu adalah langkah-langkah atau strategi yang kita butuhkan untuk mencapai visi tadi, tujuan. Sudah tergambar Bapak Ibu? Visi, cita-cita, misi, langkah-langkah. Nah, di sekolah kita punya visi dan misi. Apa pentingnya visi dan misi sekolah? Yang pertama, mengarahkan, memberikan arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi visi itu pertama mengarahkan kita. Yang kedua, meningkatkan, yaitu memotivasi warga sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan mewujudkan visinya. Jadi dengan adanya visi dan misi, kita termotivasi untuk mengembangkan dan mewujudkannya, baik itu dari gurunya, muridnya, dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mendorong perbaikan yang berkelanjutan, yaitu menjadi dasar untuk melakukan evaluasi demi kemajuan satuan pendidikan. Dengan adanya visi dan misi, apa hal-hal yang kurang, apa hal-hal yang lemah itu perlu kita perbaiki dan evaluasi untuk kemajuan dari tahun-tahun berikutnya. Yang keempat,
membangun identitas, itu menciptakan citra dan identitas khas sekolah. Jadi kita bersama mau sekolah kita ini punya identitas, punya ciri khas. Apalagi sekarang itu sudah ada sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah favorit. Mengapa dia dikatakan favorit? Mungkin ada kelebihan. Nah, ini yang akan kita cari dari sekolah kita, agar siswa-siswa tertarik untuk masuk sekolah kita. Jadi tidak dilihat dari apa ya, dari segi gratis atau apa ya seperti biasa ya, tapi dilihat dari mutunya apa. Ini yang akan kita capai ke depannya. Saya ingin seperti itu. Apa yang dilihat dari SD 126? Oh, guru-gurunya sangat kreatif, guru-gurunya terampil, murid-muridnya di sana kalau diajar di situ akhlaknya bagus. Jadi ada hal positif yang diambil dari sekolah kita ini. Baik dari segi agamanya, karakternya, olahraganya, prestasinya, gitu. Ya Bapak Ibu, ada pertanyaan. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Siapa yang bisa? Kalau sekolah tidak punya visi dan misi, Wida? Menurut saya, jika suatu sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas, mungkin tidak ada aturan kayak itu. Tidak aturan, mungkin banyak di antara siswa atau guru yang semena-mena, tidak bertanggung jawab, dan tidak mau mengikuti apa aturan-aturan yang telah ada di sekolah tersebut. Siapa bisa menambahkan? Guru sana. Jika sekolah tidak memiliki visi dan misi, ibarat suatu tujuan yang tidak jelas. Karena dari visi dan misi merupakan penunjang untuk mencapai suatu keberhasilan di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, betul sekali kata Kak Fauzi. Kalau sekolah tidak punya visi dan misi, berarti dia tidak punya tujuan kemana dia pergi. Ibarat orang naik kapal di tengah lautan, nggak tahu pulau mana yang akan ditempuhnya. Visi dan misi itu adalah tujuan. Jadi mungkin kita pernah sering mendengar ada calon DPR atau presiden, sebelum dia menjabat dia pernah menyampaikan visi dan misinya apa. Ya, itu apa? Supaya orang berpedoman, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah harus punya visi dan misi dan tujuannya apa. Nah, berikut ini kita akan masuk visi dan misi sekolah kita. Ya, ini yang kita pajang di kantor. Visi dari SD 126 Tanjung Agung: terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, sehat, komunikatif, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu di antara sekian banyak dimensi profil lulusan, ada 6 item ini yang dipilih. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Apakah kita sudah melaksanakan di sekolah beriman dan bertakwa tersebut? Contohnya kegiatan bagaimana kita meningkatkan rasa beriman dan bertakwa siswa. Bisa yang pertama sholat duha, yasinan, baca ayat pendek, ya, peringatan hari besar agama, berdoa sebelum belajar, sesudah belajar. Nah, itu dari sekian yang kita lakukan di sekolah. Dan ini akan kita perbanyak lagi. Apa saja
yang bisa untuk meningkatkan rasa beriman dan bertakwa siswa. Cerdas itu bisa dari segi bagaimana kita menyampaikan pembelajaran. Sehat, bagaimana kita menciptakan anak-anak murid kita yang sehat. Kita mulai dari berolahraga, senam, bawa bekal dari rumah, enak bawa air minum, itu kantin yang sehat, ya, lingkungan yang bersih. Nah, itu sudah menunjang sehat. Komunikatif, bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan murid. Jadi ke depan kita harap untuk berkomunikasi lebih baik lagi, ya, mengedepankan adab, ya, keteraturan agar menunjang akhlak anak-anak kita. Yang selanjutnya kolaboratif, kerjasama, guru-gurunya, siswanya semuanya bekerja sama. Dan yang terpenting berakhlak mulia. Ini yang kita capai. Misinya untuk mencapai visi ini ada 6. Yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasaan ibadah, pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai spiritual. Ya, ini sudah mulai kita lakukan, sholat duha, yasinan dan segala macam. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi digital. Mengapa ini masuk? Karena sesuai dengan tuntutan pendidikan sekarang, bahwa siswa-siswa sudah mulai eranya sudah era digital. Kita sudah dibantu oleh ini PID, dikasih laptop, dan bahkan akan datang lagi satu lagi Bapak dan Ibu tahun ini. Jadi ini dikasih untuk sekolah kita bukan untuk dipajang saja, tapi bagaimana kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi untuk ke depan kita berharap kita lebih memakai ini lagi. Jadi siapkan materi itu banyak, di akun belajar ada, di ruang guru atau ruang belajar murid ada, nanti bisa kita gali di situ. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau saat sekarang ini belajar itu tidak banyak ceramah lagi, tapi sudah banyak untuk menggunakan digital, melihat, menonton video, game, dan segala macam. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, mendorong pola hidup sehat dengan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman, ramah anak, serta membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sudah kita laksanakan kegiatan senam, kemudian piket, bergotong royong, ya, membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk kepada misi yang ketiga. Yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis diskusi, presentasi, dan literasi digital. Ini yang perlu kita kembangkan, kita tingkatkan lagi. Biasakan di dalam kelas itu untuk anak-anak berdiskusi, belajar kelompok, agar terbentuk keberanian. Nanti ke depan dia presentasi, disitulah kita melatih keberanian anak-anak kita untuk tampil. Sebab anak-anak kita kalau saya lihat itu masih tampil di depan umum itu dia masih kurang percaya diri. Jadi mulailah kita membangkitkan rasa percaya dirinya itu mulai dari dalam kelas dulu. Ya, diskusi, tampil ke depan. Misalnya ada tema tentang baca puisi, kita ambil nilai baca puisi depan dia. Nah itu sudah menunjukkan keberanian untuk tampil. Atau menyanyi lagu Indonesia Raya untuk mengambil nilai seni budaya misalnya. Seluruhnya dia nyanyi di hadapan temannya. Nah itu di situ kita melatih anak itu untuk percaya diri. Nah semoga saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya, tapi perlu kita tingkatkan lagi ke depannya. Yang kelima, menumbuhkan sikap kolaboratif dengan membangun kerjasama antar peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Yang keenam, membentuk akhlak mulia melalui penguatan pendidikan karakter, pembiasaan sikap santun, dan pembelajaran berbasis nilai. Ini sudah kita laksanakan. Bagaimana kita Bapak dan Ibu guru menyambut anak di depan gerbang dengan bersalaman, senyum, salam, sapa, santun, itu udah terpenuhi ya Bapak Ibu. Kemudian pembiasaan sikap santun,
Kita biasakan anak-anak kita itu bersalaman dengan bapak dan ibu guru baik pagi maupun sebelum pulang. Nah, ini yang perlu. Jadi sebelum pulang jangan anak-anak itu kita lepas saja. Sebelum pulang perlu kita berdoa baru kita pulang. Jadi ke satu pulang, jangan seperti itu lagi bapak ibu ya. Harus tutup hari itu, pembelajaran. Jadi di situ kita melihat santunnya. Jadi anak itu merasa dihargai kedatangannya. Kemudian pembiasaan berbasis nilai. Ini melalui pembiasaan setiap hari, setiap pagi, apel pagi. Di situ kita menanamkan rasa percaya diri, karakter, ya, ngasih wejangan agar anak-anak kita terarah, mendapat pengetahuan, mendapat arahan dengan karakternya. Jadi bapak dan ibu tidak usah malu-malu untuk berbicara di depan anak. Ya, asal pembicaraan kita itu baik, pasti diterima oleh anak. Ya bapak ibu ya. Kok ngantuk. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya. Jadi, udah paham ya bapak ibu? Jadi ini visi dan misi sekolah kita. Visi ini berjangka, tergantung pelaksanaannya. Kalau kita rasanya visinya bisa dirubah, bisa. Ya, kalau ada hal-hal yang belum tercapai, visinya bisa dipakai lagi untuk tahun depan. Di visi ini punya itu kesepakatan kita bersama. Ya, jadi visi ini tidak bersifat dinamis. Bisa kita perbarui, bisa juga itu kita pakai berulang. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nih, tindakan konkret yang sudah kita lakukan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan Bapak dan Ibu. Jadi sholat duha, senang kita melihatnya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita sudah beriman dan bertakwa, sudah visinya sudah beriman dan bertakwa tadi pasti sudah sholat duha. Yasinan, salah satunya untuk beriman dan bertakwa. Perayaan Isra Mi'raj atau hari besar keagamaan, ya. Pengarahan atau itu sudah memupuk anak untuk beriman dan bertakwa. Mungkin kedepannya lebih kita tingkatkan lagi. Misal untuk sholat duha memang kita harus bimbing betul. Untuk hari Sabtu itu kita semuanya ikut begitu. Sebab apa? Jam kita di situ Bapak dan Ibu, kokurikuler gitu. Jangan satu atau dua guru aja yang mengatur. Jadi kita awasi lagi agar sholatnya lebih tertib lagi gitu. Ya Bapak Ibu ya. Itu juga dengan kegiatan yasinan perlu kita kembangkan lagi. Sudah terlaksana tapi perlu kita tingkatkan. Misalnya memimpin anak yang memimpin lagi ke depan gitu. Ya. Seperti itu. Itu yang tentang beberapa visi kita. Dan kegiatan-kegiatan lain di sekolah yang mendukung kegiatan visi kita itu. Senam pagi, pramuka, jalan santai, ya. Peminat hobi dan minatnya menggambar. Ini juga perlu kita banyakkan ini nanti. Kita cari bibit untuk lomba. Jadi untuk lomba itu tanpa perlu sebulan kita sudah tahu anak ini yang bakal kita bawa. Ya. Jadi sebelum anak lomba itu 6 bulan sebelum itu kita sudah tahu. Gitu. Ya, jadi kita sudah siap bawa dia. Nah, seperti itu. Ini yang perlu kita programkan lagi ke depan. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini agar anak-anak kita punya prestasi dan percaya diri. Itu yang penting dulu. Mau dia tampil tanpa ada rasa malu, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melatih anak-anak, sudah berkolaborasi agar anak-anak kita bisa dilihat oleh masyarakat. Ya Bapak Ibu. Terakhir, menurut Bapak dan Ibu, tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi sekolah yang belum? Dari samping gambar-gambar tadi, apa yang belum rasanya lagi? Yang belum, coba.
mohon masukannya Bapak dan Ibu agar sekolah kita ini untuk tahun depan banyak muridnya lagi. Harapan kita. Apa yang belum rasanya? Mungkin sudah, tapi belum terlaksana dengan baik. Ya, belum terlaksana, belum tertata aja. Ya mungkin kekurangan dana kita karena murid kita sedikit, jadi terkendalanya di situ misalnya. Banyak terkendala di situ, ya. Iya, berakhlak mulia juga ya. Penting kita tanamkan. Ini melalui kebiasaan positif aja Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ingatkan anak itu selalu setiap pagi kalau bertemu guru salam. Dulu seperti itu. Berapa tahun ke belakang awal-awal saya jadi guru seperti itu anak-anak. Kita baru datang aja belum parkir motor udah berlari salam. Tapi gini kurang Pak. Iya, pengaruh ya. Pengaruh zaman, entah pengaruh teknologi kurang. Ini yang perlu kita biasakan lagi, ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita membiasakan. Memang anak-anak sekarang itu perlu di rutin, pembiasaan. Makanya itu namanya pembiasaan. Refleksi, ya. Apa yang Bapak Ibu peroleh setelah mengikuti kegiatan hari ini? Ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini refleksi kita. Coba siapa yang bisa setelah dari awal tadi dapat pengetahuan baru kan? Dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru. Kita sudah paham dengan visi misi apa yang Bapak Ibu peroleh setelah mengikuti kegiatan hari ini. Siapa yang bisa Bapak Ibu? Coba Ibu Idi. Masih sudah habis. Itu calon Apa busana? Setelah mengikuti kegiatan kita ini apa yang didapat? Setelah mengikuti kegiatan hari ini, tadi itu kita perhatikan apa yang kita rencanakan, kita laksanakan di sekolah ini. Mungkin ada yang kekurangan, mungkin itu yang harus kita tingkatkan untuk kedepannya. Kan banyak yang masih kurang, sudah kita laksanakan tapi masih kurang. Bagaimana cara kita meningkatkannya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Nursana. Pasti bisa menambahkan pasti apa yang didapat hari ini. Kesimpulan dari kesimpulan hasil dari kegiatan kita pada hari ini, yang pertama bahwa kita mempunyai visi dan misi di sekolah. Walaupun sudah kita laksanakan, tapi masih banyak kekurangan maupun kelemahan. Namun daripada itu, untuk di masa yang akan datang memang perlu kita kolaborasi antara peserta didik, pihak sekolah, Bapak Ibu guru, untuk meningkatkan supaya mendapat kemajuan demi sekolah kita ini di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu ya. Refleksi itu apa ya? Hal baru yang kita dapat dari kegiatan ini. Nah, jadi betul yang disampaikan Pak Zik tadi, kita dapat pencerahan bagaimana untuk kedepannya kita lebih baik lagi dari hari ini dan hari esok dan masa yang akan datang ya Bapak Ibu. Terakhir, nah nih, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Ya coba Ibu ya. Perasaan dia, perasaan. Bisa dipotong.
Nah, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Coba Ibu Gandara. Bagaimana perasaan Ibu? Bila perasaan saya setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, banyak yang belum terlaksanakan. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa terlaksana. Rasanya Bagaimananya tenang, senang, aman. Terima kasih Ibu Gandaria untuk masukannya. Semoga kedepannya visi dan misi sekolah kita ini bisa kita laksanakan dengan baik dan terlaksana dengan baik, meskipun tantangan ke depan itu ada. Sekolah ini tidak bisa maju kalau tanpa Bapak dan Ibu guru, tanpa kerjasama kita semua. Kemajuan sekolah ini adalah bukan di tangan kepala sekolah saja, di tangan Bapak dan Ibu guru tonggak estafetnya itu. Begitu juga dengan murid dan dukungan orang tua. Jadi Bapak dan Ibu, kita punya keinginan, punya cita-cita tadi, punya visi dan misi bagaimana menjadikan sekolah kita ini sekolah yang lebih baik lagi. Kita tidak perlu bercita-cita terlalu tinggi sekali, tapi bagaimana hari ke hari kita sudah meningkat, ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terakhir Bapak dan Ibu, sebuah sebuah kalimat, murid yang hebat lahir dari guru yang hebat. Namun murid yang abadi lahir dari guru yang mendidik dengan hati. Mendidik dengan hati, tulus, ikhlas, jadikan pekerjaan kita ini adalah amal jariah kita. Lillahi ta'ala. Sebab disinilah ladang kita, ladang pahala kita. Mungkin hari ini kita murid kita belum nampak perubahan. Kita berdoa semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, murid yang hebat lahir dari guru yang hebat. Namun murid yang abadi lahir dari guru yang mendidik dengan hati. Jadilah Bapak dan Ibu guru yang mendidik dengan hati, dengan tulus dan ikhlas. Dengan ketulusan itulah yang mengantar anak-anak didik kita nanti menuju masa depannya. Ya Bapak dan Ibu, kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah setia mendengarkan presentasi saya tentang visi dan misi sekolah. Semoga kegiatan kita hari ini yang sudah kita laksanakan ini ke depan kita koreksi, kita perbaiki dan lebih meningkat untuk ke depannya Bapak Ibu. Saya selaku kepala sekolah mengharapkan kerjasama, dukungan Bapak dan Ibu demi kemajuan sekolah kita. Kita berharap anak-anak kita sukses untuk ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.